Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman klinik sini, apa kabar hari ini? Baik-baik aja ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gua mau melanjutkan eh, pembahasan yang terkait kewajiban puasa di Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya ada dua. Apakah dengan menjalankan puasa saja kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Terus takwa itu apa sih? Gitu loh. Jadi dua. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasannya, ngopi dulu bro, biar terang. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan tadi bisa dijawab, kan masyhur ya, bahwa tafsir terbaik itu adalah menafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, saya pertanyaan tadi dua, apakah dengan puasa saja kita bisa jadi orang bertakwa? Yang kedua, apa itu arti takwa? Ya, gue bahas artinya dulu. Secara kebahasaan, takwa itu berakar kata juga, satu akar kata juga dari kata waki ya, yaki wako, yang artinya menjaga diri, memelihara diri, menjauhi atau menghindari, tergantung kalimatnya. Bisa juga artinya takut. Makanya ulama bilang takwa itu adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu intinya yang ulama jelaskan. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu arti takwa, kita masuk kepada surat Al-Baqarah justru di ayat kedua dan seterusnya. Penjelasan orang-orang bertakwa. Jadi ternyata di sini terjawab sudah, dengan puasa saja itu belum menjadikan kita orang bertakwa gitu loh. Ada syarat-syarat administratif lainnya untuk membuat kita jadi orang yang bertakwa. Apa itu? Mari kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini preambulnya nih. Zalika itu yang jauh. Kenapa kok pakai zalika gitu loh? Itu yang jauh. Kenapa enggak hadza ini gitu loh ya? Nah, ada sementara pendapat kenapa digunakan kata zalika, kenapa Al-Quran ditunjuk itu ya, jauh bermakna. Ada pendapat mengatakan bahwa Al-Quran itu jauh dari apa yang kalian pikirkan ya. Ini juga merujuk kepada ayat di mana manusia dan jin ditantang, silakan kalian bekerja sama membuat ayat semisal Al-Quran ini, dan pasti kalian tidak sanggup. Begitu kira-kira. Maka digunakan kata zalika. Ada haza, za itu dari haza sama ditambahkan huruf lam dan kaf, bermakna jauh. Jadi Al-Quran ini begitu luar biasanya, sehingga jauh dari apa yang kamu bayangkan bahwa kamu bisa membuat kitab atau ayat seperti Al-Quran ini gitu. Karena ada sementara pendapat tuh seperti itu. Zalikal kitab. Kenapa disebut kitab? Padahal Al-Quran turun itu berupa wahyu, berupa firman, belum dibikin sebuah buku. Kalau kita merujuk kepada arti kitab secara material gitu loh ya. Bisa nggak di kemudian hari bentuk Al-Quran itu nggak berbentuk buku, berbentuk aplikasi misalnya seperti sekarang ini gitu? Bisa nggak? Kan bisa, sudah ada Al-Quran berbentuk aplikasi kan gitu ya. Nah, berarti kitab ini bukan buku yang kita pikirkan itu gitu loh.
kitab ini bisa berarti secara makna. Nah, disebut kitab itu kan begini. Kitab itu kan ada tutupnya, ya, terbungkus rapi, terjaga rapi. Ada hard cover, ada soft covernya, ada covernya, dia terjaga maksudnya, ya, secara makna itu terjaga. Kemudian isinya itu rapi, tersusun rapi, jelas. Kalau kita mau nyari tahu apa aja ada di situ gitu loh ya. Itu yang disebut kitab ya, secara maknawi tentu saja gitu loh ya. Kalau mau cari fisika ya carilah di kitab fisika, mau cari ilmu apa ya carilah di kitab ilmu itu gitu. Itulah yang secara makna kitab. Jadi kenapa Al-Quran disebut kitab? Pertama, dia akan disusun seperti kitab buku. Bisa jadi secara maknawi bahwa apapun yang kita mau cari tahu tentang makna kehidupan ini ada dalam Al-Quran ini. Makanya dia disebut kitab gitu. Itu sementara pendapat. Saya cuma menyajikannya aja kepada teman-teman. Ya, jadi saya juga tidak cenderung pada kitab yang bermaksud itu kitab itu buku gitu loh. Karena sekarang tentu saja banyak Al-Quran yang tidak berbentuk buku, berbentuk aplikasi. La roib, tidak ada roib, keraguan-raguan. Kalau orang ragu antara yakin dan tidak, bisa iya bisa tidak, itu sebenarnya bahasa Arabnya itu syak. Dalam bahasa Indonesia itu pernah diserap. Sampai sekarang pun masih terpakai syak wa sangka gitu loh ya. Jadi ada keraguan-raguan antara yakin dan tidak. Tapi raib ini keraguan-raguan yang disertai dengan kecurigaan yang besar, disertai dengan tuduhan-tuduhan yang keji gitu loh. Itu raib artinya. Fihi hudalil muttaqin. Ya, kita nggak banyak di situ nanti karena kita akan menjelaskan takwanya. Huda artinya kan petunjuk. Dia sakar kata dengan hadiah. Hadiah itu kan melunakkan hati orang. Jadi kalau orang dikasih hadiah, hatinya akan lemah, akan lunak. Nah, begitu juga huda itu harus bersifat yang lemah lembut gitu loh. Gak bisa yang keras-keras gitu, gak bisa. Harus yang bagaimana melunakkan hati orang, melembutkan hati orang gitu loh. Nah, kalau memang hatinya sudah keras ya itu salah hatinya. Yang penting metodenya, cara kita memberi petunjuk itu harus dengan lemah lembut. Itu maksudnya huda menurut saya, dikutip dari pendapat ulama. Nah, kemudian lil muttaqin, petunjuk bagi, li itu bagi, muttaqin itu orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat selanjutnya langsung disebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani yang gaib. Di kantong saya ini ada uang berapa, ini kan bagi teman-teman masih gaib, belum tahu gitu. Nah, sesuatu yang tertutup itu gaib, itu artinya tertutup ya. Itu berarti gaib. Dari semua kegaiban yang ada di semesta ini, puncaknya kegaiban itu adalah Tuhan atau Allah. Ya, inilah puncak kegaiban. Nah, maksudnya ayat ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada Allah gitu. Kira-kira singkatnya, sederhananya begitu. Dan ini punya benang merah dengan suratul Baqarah ayat 183. Itu kenapa orang berpuasa dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena di sini juga ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minu gitu. Orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ya, bagi teman-teman yang ngikutin pembahasan sebelumnya, ketemu benang merahnya kan jadinya gitu loh. Nah, yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yuqim itu asal katanya aqim. Aqim itu bermakna melaksanakan terus-menerus, berkesinambungan, berkelanjutan. Melaksanakan apa yang berkelanjutan, berkesinambungan, terus-menerus itu as-shalah. Diterjemahkan sembahyang. As-shalah juga bisa berarti doa, karena dalam sembahyang itu ada doa gitu. Apa yang dimaksud as-shalah di sini? Melaksanakan wa yuqimunas shalah di sini karena yang diwajibkan dalam ajaran kita itu sholat 5 kali sehari atau 5 waktu sehari. Jadi ciri orang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan melaksanakan sholat 5 waktu.
Ini pertanyaan yang kedua ya, jawaban pertanyaan kedua. Bisakah kita dengan puasa saja menjadi orang yang bertakwa? Ternyata tidak. Ini ada ciri-ciri orang bertakwa. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa, wa mimma, dan dari apa-apa, ma itu rozaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka berikan, ya, mereka nafkahkan. Nah, di sini ada beberapa komponen cara kita dinamai bagaimana kita memberi orang. Ada nama-namanya, ada kemudian nanti ketentuannya zakat, ada ketentuannya sodako, ada ketentuannya infak, ya, ada ketentuannya hadiah, gitu loh. Jadi ada 4 ini. Terserah pilih yang mana. Pokoknya wamim itu masuk dalam wamimma rozaqnahum yunfikun. Gitu loh. Jadi istilahnya orang ini dermawan lah gitu ya. Intinya orang ini dermawan, nggak pelit gitu loh. Intinya itu sebenarnya yang mau dibilang. Nah, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman pada apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa sih yang diturunkan kepada kita? 1, Al-Quran, pesan-pesan Allah yang dinamai Al-Quran itu. 2, Nabi Muhammad ya. Nah, diamnya Nabi Muhammad, kata-katanya Nabi Muhammad, tingkah laku, sikapnya, tindakannya Nabi Muhammad itu disebut sunnah. Jadi kita ada 2 ya, Al-Quran dan Nabi Muhammad itu yang harus kita imani gitu loh ya. Jadi selain tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, nanti ulama juga berpendapat lain yang ghaib itu bisa kamu harus beriman kepada malaikat karena malaikat itu masih gaib, surga dan neraka itu juga gaib, kamu juga harus beriman bahwa adanya surga dan neraka itu, hari kiamat juga gaib, kita gak tahu kapan terjadinya, itu juga gaib artinya tertutup, itu juga kita harus beriman bahwa itu pasti terjadi gitu loh ya. Lihat aja rukun iman gitu loh. Nah, wama unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, ini punya benang merah dengan suratul Baqarah ayat 183. Puasa itu selain diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, ternyata Allah juga pernah mewajibkan kepada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara Allah mewajibkan puasa? Ya jelas prosesnya itu turunnya Nabi membawa pesan, membawa wahyu gitu loh. Jadi membawa wahyu itu kemudian jadi kitab suci, menjadi pesan-pesan Allah, ada nabinya. Seperti contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam membawa Taurat, di dalam Taurat ada perintah puasa. Misalnya datangnya Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil, di dalam kitab Injil pasti juga ada perintah puasa. Dan pada nabi-nabi yang lain, karena nabi itu banyak ya, nggak cuma 25 rasul aja yang kita kenal, jumlahnya sangat banyak di seluruh bangsa, di seluruh zaman, di waktu-waktu yang Allah pandang itu baik, diturunkan nabi dan pesan-pesan Allah di situ, dan ada kewajiban puasa di situ gitu. Udah dibahas ya kemarin ya di part 1, kita gak bahas lagi. Nah, wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka itu yakin. Hari akhir itu kan kayak kiamat, yaumul ba'ats, yaumul hisab, itu kan pasti terjadi ya, ada surga, ada neraka gitu loh, itu kan pasti kita temui. Nah, yakin mereka walaupun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ulama juga ada yang menafsirkan wabil akhiratihum yuqinun itu bermakna yakin itu kan bukan cuma sekedar dalam hati gitu loh ya. Jadi kalau Anda yakin adanya hari akhir, berarti ketika Anda memutuskan sesuatu atau berucap sesuatu atau bertindak sesuatu, maka Anda harus memikirkan konsekuensinya, resikonya, karena nanti di hari akhir akan diminta pertanggungjawaban. Itu maksudnya gitu loh katanya. Dan saya sependapat juga dengan itu gitu loh ya. Itu make sense, masuk akal untuk kita terima bahwa setiap tindakan kita di hari akhir itu akan diminta pertanggungjawaban. Ulaika ala hudam mir rabbihim ya. Dan mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk Tuhannya.
Allah itu di atas, kayak misalnya ini kendaraan nih kita gitu lah. Nah ini Allah. Nah kita itu berjalan, melangkah, bertindak di atas petunjuk Allah kalau melaksanakan atau meyakini atau melaksanakan yang disebutkan tadi, ciri-ciri bertakwa tadi. Menariknya di ciri-ciri bertakwa ini tidak ada puasa, tidak ada. Nah ya, adanya di surat Al-Baqarah 183 itu. Jadi kalau mau bertakwa ya sholat, ya beriman kepada Allah, ya melaksanakan sholat secara konsisten, ya kemudian jadi orang yang dermawan, kemudian kita percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, kita percaya ada nabi-nabi lain yang Allah juga utus kepada bangsa lain, ada kitab-kitab suci lain gitu loh. Kemudian kita percaya hari akhir, bahwa akan ada balasannya nanti, termasuk puasa di dalamnya. Kenapa tidak disebutkan lagi? Karena di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi sudah disebutkan gitu loh, maksudnya ya, sudah disebutkan itu. Ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Muflihun ini kalimat plural dari muflih ya. Asal katanya itu falah. Falah itu artinya petani. Jadi kalau ada petani menanam bibit, itu kan berharap tumbuh menjadi pohon, menjadi buah. Orang-orang yang menanam kebaikan, menanam amal soleh, mengikuti perintah Allah, nanti pasti dia akan panen gitu loh, dapat buahnya gitu loh. Kira-kira benang merahnya tuh di situ ya. Muflihun tuh maksudnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang ya bisa juga kita, apa sih orang bahagia itu, apa sih orang yang sukses itu, yaitu kerjakan aja itu suratul Baqarah ya, dari alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya yang tadi kita bahas gitu loh. Nah, itulah benang merah antara suratul Al-Baqarah 183 terkait takwa dengan ciri-cirinya orang bertakwa di suratul Al-Baqarah di permulaan ayat. Terus kaitannya dengan Pancasila apa Bang? Kok apa-apa dikaitin Pancasila? Iya, karena memang gue prihatin ada orang mengadu domba terus gitu loh. Kenapa sih diadu domba terus? Kenapa dipermasalahkan terus? Padahal nilai-nilainya ya sama gitu loh. Bahwa orang yang meyakini bahwa Allah juga menurunkan pesan kepada kita, juga menurunkan pesannya kepada bangsa lain, berarti kan pesan Tuhan sama. Ya tinggal kita mana yang baik, kita cari persamaannya gitu loh. Perbedaannya kita sisihkan dulu. Kita berhubungan rukun, damai, guyub dalam persamaan tadi gitu loh. Ya orang berpuasa kan dia akan melahirkan manusia yang adil dan beradab gitu loh ya. Orang yang dermawan itu akan melahirkan keadilan sosial. Ya, orang yang yuqimuna shalah, orang yang mendirikan sholat itu pasti dia terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Dan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu artinya kita bisa bermusyawarah mufakat dengan hikmah kebijaksanaan dengan bangsa lain, dengan orang yang punya keyakinan berbeda dengan kita. Musyawarah kita ini, dialog, cari jalan tengah, jalan damai, jalan rukun, jalan guyub gitu. Nah ini maksudnya keterkaitan antara puasa Ramadan dan Pancasila yang gue pengen sampaikan gitu loh ya. Bukan berarti gue mengagung-agungkan Pancasila sehingga dia setara dengan pesan-pesan Allah Al-Quran, tidak. Nilai-nilainya sama, bukan berarti dia sederajat gitu. Kan proses berpikir manusia akhirnya membandingkan, oh ternyata pesan-pesan Al-Quran itu sama dengan pesan-pesan Pancasila. Di awal part pertama tadi kan gue bilang bapak pendiri bangsa kita ya, ada Muhammad Yamin, ada Syahrir, ada Presiden Soekarno, ada Haji Agus Salim, banyak lagi lah tokoh-tokoh lainnya ya.
itu menyadari, termasuk Presiden Soekarno menyadari bahwa Pancasila itu terambil dari sumber mata air Islam. Lalu kenapa dipertentangkan? Selalu saja ada yang mempertentangkan ini, bahwa kemudian dalam praktek politiknya ada hal-hal yang berbeda, bertentangan misalnya dengan Islam. Ya, kita harus dialog, mencari jalan tengahnya, bagaimana ini sesuai dengan ajaran agama, tapi dengan jalan damai gitu loh. Apa itu jalan damai? Lewat pemilu. Kita tidak boleh ribut. Ini loh, kalau Anda memang mau, silakan masuk DPR, silakan masuk pemerintahan, mewarnai pemerintahan dan DPR untuk kemudian membuat undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai yang Allah tetapkan gitu. Bahwa Pancasila juga nilai-nilainya sama dengan apa yang Allah tetapkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan sama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Persatuan Indonesia, kok bangsa itu bersatu, hidup rukun, guyub, damai, itu kan juga cita-cita Al-Quran gitu loh ya, bahwa manusia memang harus hidup rukun, damai walaupun berbeda keyakinan. Kemudian harus bermusyawarah ya, dengan hikmah dan kebijaksanaan, bukan bermusyawarah dalam kejahatan, bukan ya, dengan hikmah kebijaksanaan gitu loh. Kemudian harus menciptakan, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan ya, untuk semuanya, nggak pilih-pilih gitu loh. Nah, itulah maksud saya. Sekarang ini memang keprihatinnya ada orang-orang yang ingin memanas-manasi gitu loh, supaya orang marah, supaya agama ini dengan agama ini bertengkar, golongan ini dengan golongan ini bertengkar perang. Ukraina sendiri adalah contoh terdekat buat kita gitu. Bagaimana Donetsk ya, mungkin saya salah bacanya, dengan Luhansk itu, dia berbeda dengan Ukraina, bangsa Ukraina yang lainnya gitu loh. Dan perbedaan ini kemudian dibakar-bakar, akhirnya jadi perpecahan. Akhirnya sekarang negaranya hancur. Nah, kita tidak mau Indonesia yang indah ini, yang kaya ini, kemudian hancur hanya gara-gara hal-hal yang meributkan, hal-hal yang tidak terlalu signifikan gitu loh untuk diributkan ya gitu. Nah, itu aja kekhawatiran saya. Jadi pembahasan ini boleh jadi benar, boleh jadi salah. Saya itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya keliru. Jadi kalau ada kekeliruan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar itu, yang mutlak benar itu hanya datang dari Allah. Aja yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.